Pernah kepikiran nggak kenapa sih debat di media sosial sekarang itu rasanya sering banget kayak perang suci yang nggak ada ujungnya? Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kita bakal bongkar sebuah teks luar biasa yang jujur aja bakal ngubah total cara kita ngelihat kelakuan manusia. Kita bakal jalan-jalan bentar dari rak-rak perpustakaan kuno langsung menuju layar bercahaya yang tiap hari ada di genggaman kita. Coba kita pikirin pertanyaan mendasar ini. Kenapa sih manusia itu beneran mau berperang? Selama ini kan kita sering dicekoki narasi kalau konflik itu murni urusan perut, uang, rebutan emas, atau sekedar ekspansi wilayah. Tapi teks yang lagi kita bahas ini ngasih realitas yang jauh lebih dalam. Ternyata, manusia tuh rela ngorbanin segalanya bukan cuma demi materi loh. Mereka bertarung mati-matian karena sistem keyakinan di balik itu semua. Intinya, mereka berperang buat mempertahankan narasi tentang apa yang mereka anggap sebagai kebenaran mutlak. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mitos tentang ilmu kalam. Di sini kita bakal ngungkap apa sih sifat asli dari disiplin teologi kuno ini. Jujur aja, ada salah kaprah yang gede banget soal ilmu kalam ini. Kalau kita tanya ke orang-orang zaman sekarang, pasti banyak yang mikir kalau ini cuma sekedar teologi berdebu. Kayak arena debat kuno soal sifat Tuhan, di mana persisnya letak surga, atau urusan takdir yang rumit. Padahal, aslinya jauh lebih revolusioner dari itu. Disiplin ini sebenarnya adalah usaha super terstruktur dari peradaban masa lalu untuk ngejawab pertanyaan paling berbahaya dalam sejarah. Gimana sih cara kita sebagai manusia ngebangun realitas kita sendiri? Menariknya, sumber yang kita bedah ini punya definisi yang brilian banget. Ilmu kalam itu bukan ritual agama yang udah usang, melainkan sebuah peta kognitif. Coba bayangin ini kayak semacam cetak biru psikologis yang super canggih, yang ngasih lihat secara persis gimana otak dan pikiran kita itu bekerja di balik layar. Para pemikir zaman dulu tuh udah sadar, kalau mereka nggak paham gimana pikiran masyarakatnya beroperasi, peradaban mereka bakal hancur dari dalam. Jadi mereka bikin pemetaan, gimana sebuah ide itu bisa terbentuk, dari mana datangnya fanatisme, dan gimana cara manusia mencari pembenaran atas kelakuannya. Lanjut ke bagian kedua, mentalitas hitam putih Khawarij. Kita bakal lihat gimana ini jadi akar kuno dari polarisasi yang kita alamin sekarang. Buat yang belum tahu, keyakinan inti dari kelompok Khawarij ini berpusat pada satu ilusi kesucian. Buat mereka, kompromi itu sama dengan pengkhianatan mutlak terhadap kebenaran. Nggak ada tawar-menawar. Dan, coba tebak, pola pikir ekstrim kayak gini ternyata nggak pernah benar-benar mati. Dia cuma ganti baju aja menyesuaikan zaman. Hari ini, mentalitas yang sama persis tumbuh subur di mana-mana. Kita bisa lihat jejaknya di ranah politik, fanatisme kelompok yang buta, perang identitas, dan yang paling ngeri, mentalitas ini tertanam rapi di dalam algoritma digital kita yang emang dirancang buat misahin kita ke dalam kotak-kotak. Masalah terbesarnya adalah ini. Ketika kita kehilangan kemampuan buat mencerna nuansa dan ngerangkul kompleksitas, disitulah tragedi dimulai. Dunia yang aslinya luas dan warna-warni ini dipaksa menyusut jadi medan perang hitam putih yang isinya cuma kebencian. Kita seolah dipaksa milih. Kita di pihak yang benar atau salah, kawan atau lawan, suci atau sesat. Nggak ada ruang abu-abu sama sekali. Memang sih, cara mikir gini ngasih rasa aman sesaat karena semuanya kerasa pasti. Tapi ujung-ujungnya, ini nyiptain lingkungan yang super toksik dan ngebunuh semua ruang diskusi yang sehat. Sebagai responsnya, kita masuk ke bagian ketiga, teknologi sosial kaum murjiah. Di sini kita bakal lihat luar biasanya kekuatan dari menunda penghakiman. Sebagai penawar dari cara mikir yang kaku tadi, muncullah kerangka mental dari kaum murjiah. Teks ini pakai istilah yang modern dan keren banget buat gambarin mereka, teknologi sosial. Tapi ingat ya, ini bukan soal gadget. Ini murni software untuk ngebangun masyarakat. Teknologi sosial ini berangkat dari satu kesadaran yang dalam banget, bahwa peradaban kita nggak bakal survive kalau kita terus-terusan nerapin budaya saling serang dan ngehakimi niat di hati orang lain. Solusinya, mereka milih buat menunda penghakiman itu, yang akhirnya nyiptain ruang toleransi. Ruang inilah yang bikin manusia tetap bisa hidup bareng meskipun beda pendapat. Sekarang kita bergeser ke bagian keempat, Mu'tazilah dan peran akal. Ini adalah fase penting dalam pencarian keseimbangan intelektual. Di titik ini, kelompok Mu'tazilah mengambil manuver yang cukup radikal. Mereka sempat berhenti sejenak dan ngelontarin satu pertanyaan filosofis yang dampaknya luar biasa besar. Akal pikiran kita ini sebenarnya musuh agama yang harus dibungkam, atau justru alat utama buat kita memahami kehidupan dan Tuhan? Mereka sadar satu hal krusial, kalau akal dimatikan, manusia bakal berhenti nanya, dan kalau rasa ingin tahu itu udah mati, masyarakat bakal berhenti berinovasi, membeku seketika jadi dogma-dogma kaku yang gak relevan lagi. Sebenarnya, seluruh sejarah ilmu kalam itu adalah pencarian keseimbangan yang intens banget. Di satu sisi, wahyu murni yang ditelan mentah-mentah tanpa pikiran kritis, lama-lama bakal merosot jadi dogma buta yang gampang dimanfaatin. Tapi, di sisi sebaliknya,
Pemikiran rasional murni yang dicabut dari akar spiritualnya itu cuma bakal bawa kita ke jurang kehampaan. Jadi, nemuin titik tengah antara kebebasan berpikir dan pijakan spiritual yang stabil, itulah pertarungan yang sesungguhnya. Dan ini membawa kita ke bagian kelima, ilmu kalam di era digital. Gimana sejarah masa lalu ternyata berulang persis di depan layar kita. Siap-siap karena ini bagian yang paling bikin mind blown. Tanpa kita sadari, umat manusia di abad ini tuh lagi asyik nge-replay konflik kuno tadi setiap kali kita natap layar ponsel. Arena debat teologi zaman dulu sekarang udah berevolusi. Mazhab atau sekte ideologis historis itu sekarang berubah bentuk jadi algoritma dan media sosial yang dengan cermat membelah kita ke dalam kubu-kubu. Terus para pemikir masa lalu alias mutakalimun yang dulu megang kendali narasi, peran itu sekarang udah diambil alih sepenuhnya sama para influencer yang dengan santainya mendikte standar moralitas kita hari ini. Paradoksnya tuh gini ya, kita hidup di era dengan teknologi informasi paling canggih sepanjang sejarah, tapi kita ngalamin keterputusan yang parah banget. Coba perhatiin gejalanya, opini publik sekarang melesat jauh lebih cepat daripada waktu yang kita punya buat mikir jernih. Emosi, amarah, dan ketakutan itu semua dengan gampangnya ngalahin nalar logika. Di tengah perebutan ruang digital ini, identitas kelompok tiba-tiba jadi hal yang dibela mati-matian, bahkan ngalahin kebenaran objektif itu sendiri. Kita ini kebanjiran informasi, tapi ironisnya kita malah krisis kebijaksanaan. Sampailah kita di bagian ke-6, pertarungan mengendalikan makna. Ini adalah pertempuran pemungkas buat nentuin realitas kita sebagai manusia. Kalau kita perhatiin baik-baik, cara kita mendidik masyarakat untuk berpikir, itu pada akhirnya bakal nentuin wujud nyata dari peradaban kita loh. Ini bukan sekedar teori. Kalau sebuah masyarakat cuma ngandelin emosi, mereka pasti kepeleset ke arah ekstremisme. Kalau fungsi akal dimatikan secara sengaja, mesin inovasi bakal mati juga. Tanpa spiritualitas, orang-orang bakal tenggelam dalam kehampaan. Dan yang paling fatal, ketika orang udah nggak punya lagi kapasitas buat berdialog secara sehat, bisa dipastikan mereka bakal hancur dari dalam karena fanatisme identitas. Jauh sebelum adanya ilmu kognitif modern, ilmu kalam udah memetakan urutan main yang abadi ini. Mereka tahu banget polanya. Langkah pertama, siapa yang berhasil ngasih definisi batas antara benar dan salah, dia yang punya kuasa. Langkah kedua, dari definisi itu, mereka bakal ngebentuk apa yang dianggap sebagai realitas. Dan terakhir, langkah ketiga, siapa yang pegang kendali atas realitas itu, dialah yang bakal nguasain seluruh narasi masyarakat. Ini benar-benar rantai komando dari konstruksi makna. Makanya kutipan ini jadi pengingat krusial yang menembus batas waktu. Peradaban yang agung itu nggak pernah pertama kali dibangun pakai ayunan pedang atau rentetan senjata. Nggak sama sekali. Kekuatan paling dahsyat dan dominan dalam ngebentuk sejarah itu adalah ide. Sebuah gagasan yang diracik sedemikian jernih sampai bisa ngejelasin siapa sih manusia itu sebenarnya, dan akhirnya merajut jutaan orang yang beda-beda jadi satu peradaban yang utuh. Jadi setelah dengerin sesi bedah materi ini, pas nanti kamu balik buka media sosial, scroll informasi yang nggak ada habisnya, dan berhadapan langsung sama algoritma yang emang sengaja dirancang buat mengaduk emosi kamu, aku mau kamu berhenti sebentar aja. Ambil napas dalam-dalam, terus renungin satu pertanyaan paling penting ini. Hari ini, siapa sih yang sebenarnya lagi menguasai narasi di kepala kamu?